Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Tarigan, selamat malam Mister Pak. Ya, selamat Selamat malam. malam, Mas. Ini, Iya, selamat malam. Wah, kita ketemu lagi di episode 3 nih, apa namanya, tentang berbincang-bincang masalah visa kerja di Korea. Nah, kali ini saya juga lagi-lagi tidak sendiri, saya ditemani juga dengan co-host saya, Mister Pak Tarigan dari Gemsong Law Firm dan narasumber kami namanya Mister Park Sang-hun. Beliau ini merupakan direktur dari Foreigner Immigration Team Gemsong Law Firm dan juga beliau telah pernah menjabat sebagai kepala imigrasi di Seoul dan spesialnya lagi beliau ini pernah menjabat sebagai konsuler ya di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta dan beliau ini juga bisa berbahasa Indonesia ya. Mungkin Mr. Park bisa sedikit menyapa apa namanya ke teman-teman yang mungkin sedang menonton pakai bahasa Indonesia dikit saja. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, saya sangat gembira ya dengan ya ketemu Pak teman-teman sekalian ya. Walaupun ya, lewat itu ya ini WhatsApp apa Zoom? Zoom, Zoom. Zoom, ya, Zoom. Ya, ya. Tapi dengan adanya itu teman-teman saya yang Pak Tarigan dan Dendi, saya senang sekali ya, bisa dapat sempat itu ketemu teman-teman yang semua yang ikut ini ya. Oke, semoga dapat kemanfaat lewat itu kesempatan ini ya. Oke, Iya. terima Iya, kasih iya. kalian ya. Ya, ya. Wah, tuh Iya, saya sudah jadi lupa banyak, saya udah banyak lupa itu sudah lupa. bahasanya. Ya, Wah, luar jarang Kalau biasa. dipakai. Ya. segini sudah lupa. Kalau nggak lupa, wah sempurna kali. Wah, Jadi ya pasti bahasa Koreanya, bahasa Indonesianya Mr. Park itu lebih bagus dari bahasa Korea. iya, iya. Jadi Terpang ini dulu mungkin pernah tinggal di Indonesia ya, pernah juga apa namanya belajar di UI selama Hmm, pernah tinggal di ya, Indonesia selama 7 tahun ya mungkin ya, hampir ya, 7 tahun ya, tiap 2 kali di apa itu? 2 kali ya. 2 kali itu Iya, iya. ya. Tapi kan udah banyak lupa, kebanyakan sudah Udah lupa. banyak lupa. Sudah lama ya, sudah lama kan. Oke. Sudah lama ya. Iya, iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mister Pak sudah meluangkan waktunya dalam kesempatan kali ini. Dan mohon maaf sekali untuk pada teman-teman juga karena Mister Pak ini awalnya kan jadwal kita dari jam 7 sampai jam 8, tapi karena kebetulan beliau ini tiba-tiba ada urusan apa namanya yang tidak bisa dihindarkan. Jadi mungkin sekitar pukul 7:40 beliau harus izin dulu untuk apa namanya menyelesaikan tugasnya. Tapi untuk Oke. teman-teman sebelum itu silakan manfaatkan kesempatan kali ini kalau misalnya mungkin ada yang mau langsung ditanyakan kepada Mister Park maupun kepada Silakan. kami, silakan jangan ditahan lagi, silakan langsung komen ke apa namanya ke Facebook kita di kolom Oke. komentar. Jarang-jarang loh ini Iya, kesempatan ada Mr. Park ya. i- Kesempatan istimewa ini. baru Oh iya, karena kan Langsung saya kan dengan ahlinya gitu ya. ya belum pernah itu yang pakai yang Facebook ini. Saya minta maaf ya kan, walaupun yang tidak kurang lancar ya. Oke, minta iya, iya, izin dulu ya. Oke, iya, iya, silakan. nggak apa-apa. Ya, jadi ini mungkin baru pertama juga ya Mister Park bisa Mhm, sampai apa namanya muncul di Zoom gini, bikin mhm. berbincang-bincang masalah visa ini. Oke. Jadi apa namanya Mister Park ini memang sudah apa namanya sudah sangat lama ya bergelut di masalah keimigrasian Mhm, maupun masalah apa namanya imigrasi, visa dan lain-lain. mhm, Jadi silakan jangan lewatkan kesempatan ini. mhm. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung. Dan sebelum itu sih juga apa namanya, ada beberapa pertanyaan juga yang sempat ditanyakan mungkin untuk teman-teman yang tidak bisa hadir di live ini, tapi Mhm, sudah sempat inbox ke saya, ini tolong mhm. wakilkan saya untuk menanyakan pertanyaan ini ke Mister Park. Silakan. Jadi heeh, jadi ada beberapa.
salah satunya yang paling banyak ditanya ini Mister Pak. Jadi Hmm. orang yang masih di Indonesia ya, khususnya orang di Indonesia ini mesti selalu tanya, tes CPT saya sudah lulus, tapi kapan saya bisa, masuk ke Korea? Aduh. Heeh, nah ini yang paling banyak Hmm. ditanyakan ini. Iya, Oh, itu tentang masalah imigrasi. itunya itu bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi Mhm, juga yang negara lain ya. ya 19 negara juga ikut. Dan 9 negara juga sama karena dikarenakan itu kondisi corona di Korea juga. Nah, Iya iya. karena itulah belum diselesaikan masalahnya itu. Majikan juga tidak segan, majikan pun ya apa segan to inviting itu teman-teman yang di luar negerinya itu. Terus itu terbaliknya orang Korea pun juga tidak bisa ke negara yang mana-mana pun secara bebas kan. Nah, Iya karena iya. karena itulah sayang sekali belum ada kabar dari itu pemerintah Koreanya ya kapan bisa dibuka lagi. Tapi saya kirain mungkin mereka pemerintah Koreanya mau memfokuskan bagaimana yang memanfaatkan itu teman-teman yang sudah ada di Koreanya. Nah, walaupun Mhm. sudah lama ditinggal di Korea itu, tapi sayang sekali belum ada yang kabar yang baik, kabar yang itu baru ya, yang kapan open itu untuk Masih teman-teman. belum ada ya. Ya, untuk teman-teman Indonesianya itu. Nah, belum ada Iya iya. kabarnya dari pemerintah itu. Oke. Iya iya. Oke, jadi sudah Jadi harap bersabar lah ya. bersabar ya, jadi Baru sudah Ya, bersabar ya, dulu nih. sabarlah. Iya, ya. Mudah-mudahan jangan terbohong itu yang orang-orang yang naik itu. Ya, sabar-sabar iya, aja, tunggu aja sampai ada kabar yang resmi, jelas yang ya resmi. resmi dari Mhm. pemerintah itu. Oke kan, sebenarnya kebijakan ini bukan hanya dari segi keimigrasian, tapi juga dari segi apa ya, ke apa ya, Bapak tadi itu Bapak Labor, Minister of Labor apa itu? Ya, Menteri Ketenagakerjaan. Ya Ketenaga betul itu. kerjaan. Jadi dengan adanya itu ya kerjasama dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Keimigrasian itu. Tapi sayang sekali belum ada kabar yang baru itu. Oke. Iya Tapi iya. tapi ada yang kabar yang itu yang banyak negara, banyak teman-teman ada yang tertipu. Ah, masih bisa Iya. masih bisa masuk Korea ya tanpa izin sebagai I9 atau I10. Tapi semoga jangan terbohong ya itulah. Nah, Mhm. Jangan terbohongi oleh kabar-kabar wah burung betul di mana, betul di Facebook atau di sebagainya ya, di SNS. Jadi betul jangan betul. Belum percaya. diresmikan oleh pemerintah itu. Ya, Iya ya, jangan percaya katanya-katanya ya. betul betul. Iya Yang betul. sering muncul di Facebook biasanya mungkin katanya sudah masuk Mhm, ini. Jadi memang seperti yang Mister Pak sampaikan, jadi sampai sekarang mhm. memang belum ada Betul. pengumuman resmi dari Mhm, pemerintah dan bagaimana ya orang sajang-sajang di sini juga pastinya juga bingung ya kapan ada pekerja baru mhm, yang masuk sampai akhirnya pemerintah mhm, di sini juga karena kekurangan juga tenaga mhm, kerja dari luar, sampai bagaimana caranya supaya tenaga kerja asing asing yang di sini, supaya mhm, dikasih kebijakan baru mungkin untuk perpanjang mhm. visanya sementara di sini, ya mungkin ada kebijakan seperti itu ya akhir-akhir Iya ini iya sekarang. iya, itu salah satu bukti karena Salah satu bukti ya. belum bisa Mhm, masuk, ya kasih apa tuh, tempat kerja untuk yang sudah ada di Korea kan, sebagai temporary temporary ya iya misalnya temporary, I8 dan juga itu. Tiap 3 bulan itu kan. Nah, iya itulah iya, salah satu bukti karena belum dibuka untuk yang baru, harus apa ya, kasih kesempatan yang sudah ada di Korea itu. Korea. iya iya, Itu temporary ya, substitusi ya sebagai ya, apa gitu ya. iya Nah, iya, jadi dua-duanya ya harap sekali sebenarnya pemerintah Korea juga mau, dan majikan juga mau.
Tapi yang masalahnya apa ya? Corona. Itu. Masalah corona ini. Ya. Iya, ngomong-ngomong soal corona juga kan tambah akhir-akhir ini ya di Korea semakin parah juga. Sampai ada Sayang. kebijakan-kebijakan baru juga seperti apa namanya? Tidak boleh berkumpul 5 orang lebih dan sebagainya itu ya akhir-akhir ini. Ya sampai saat ini ya. Tadi ada kabar baru itu juga ya. Masih perpanjang lagi ya. Iya, Satu minggu lagi ya. diperpanjang lagi level social distancing-nya. Jadi, oke. Oke, mungkin terus dari pertanyaan yang selanjutnya juga saya mewakilkan salah satu orang yang bertanya ke saya. Jadi dia ini visa E9 juga dan katanya dia pernah didenda atau ditilang karena dia mungkin mengendarai motor tanpa memiliki SIM. Tapi dia belum menjelaskan seberapa besar dendanya, tapi yang dia khawatirkan nanti kalau misalnya dia mau re-entry ya, mau kembali lagi ke Korea, apakah ada masalah misalnya mungkin dia katanya ditahan di imigrasi atau mungkin tidak bisa masuk lagi ke Korea, itu yang kekhawatiran dia seperti itu mungkin dari Mr. Park dulu mungkin mau mengklarifikasi apakah memang betul ada kerugian yang dia dapat kalau misalnya dia pernah didenda selama tinggal di sini dengan visanya E9 itu. Ya, itu bisa saya yang jelaskan gimana itu Pak? Tadi kan saya Gimana? jelaskan. Mungkin Oke. Nah itu sebenarnya bukan hanya itu I9, tapi juga seluruh orang asing di Koreanya ada listrik ya. Nah, misalnya kalau kena denda, kalau yang melanggar itu peraturan, bukan hanya imigrasi tapi juga itu apa itu Bapak itu kriminal itu apa? Kriminal juga. Tidak pidana. Itu Tidak pidana. Oh, pidana. Oke. Tapi itu tergantung itu jumlahnya dendanya berapa. Itu hasil dari kejaksaan itu berapa. Itu yang misalnya kalau dikena denda 500.000 won. Lebih dari 500.000 won itu pada prinsipnya tidak boleh. Nah, karena itu walaupun dia sudah dapat re-entry, kalau ketahuan imigrasi itu berarti akan mencabut visa yang sudah izinkan itu. Nah, jadi sebelum pulang ke Indonesianya, biasanya majikan apply kepada imigrasi ya untuk kasih re-entry. Ya, kasih re-entry. Nah, itu walaupun sudah izin kepada itu teman-temannya sudah pulang ke Indonesianya, tapi setelah itu kalau imigrasi ketahuannya, wah ini sudah pernah denda itu seberapa 500 lebih, nah itu berarti cabut lagi itu izin visanya itu. Tapi sayang teman-teman yang sudah pulang ke Indonesianya kurang tahu ya. Nah, karena dia sudah dapat re-entry permit, oke, dia mau, masuk Korea. Nah, tapi sudah ada itu cekal merah, sudah ada itu input name-nya. di imigrasi ya. Ya. Jadi kalau sudah pernah melanggar atau kalau sudah pernah kena denda, itu harus cek dulu sebelum pulang Indonesianya. Nah, itu pada prinsipnya lebih dari 500 won. Oke? 500.000 won ya. Nah, 500.000 won, 50 won. Kalau lebih dari 500.000 won itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada skip. Ya, walaupun sudah ada pelanggaran, ada yang turun izin. Yang kelewatan. Kelewatan itu. Nah, kan manusia ya itu, iya. Namanya juga manusia. Iya, tapi yang pentingnya mesinnya itu komputernya tidak boleh. Kan komputernya sudah adanya itu namanya dia. Iya. Terus tahu kan kalau yang mau cek di Cengkareng, wah ini namanya sudah input ya.
sudah ditransfer ke imigrasinya lewat itu komputer. Nah, itu komputernya sudah apa? Wah, kasih tahu, oh ini teman-teman ini, wah sudah pernah pelanggaran itu, tak boleh. Nah itulah. Tadi minta harus cek duluan, walaupun dia sudah sudah perpanjang itu kontrak sama majikannya, harus cek duluan sebelum pulang ke Indonesianya. Oke. Harus dicek dulu ya. Intinya pokoknya kalau misalnya di atas 500.000. Oke. Kalau katanya pidana itu lebih berat. Kalau berat, dendanya 500 won. Kalau pernah apa itu? Pidana. Tindak pidana ya. Ya, pidana. Kalau katanya tindakan kejaksaan itu, itu lebih susah. Itu susah lagi untuk masuk ke sini ya. Oke. Mungkin dari Pak Tarikan sendiri, mungkin ada yang mau menambahkan tentang pertanyaan kita untuk visanya re-entry untuk ditilangnya ini mungkin? Ya sebenarnya kalau sudah expertnya, ahlinya memberi jawaban, saya tambah lagi. Dari Karena sisi prinsipnya yang tadi lain. Mr. Park hanya mau menegaskan bahwa ada klasifikasi tingkat pelanggaran. Jadi kita bisa mengukur dari seberapa parah tingkat pelanggaran itu dari denda yang dikenakan ya. Jadi semakin tinggi ya denda yang didapat, maka periode untuk bisa masuk ke Korea itu juga semakin lama. Walaupun ada pelanggaran, tetapi bukan berarti kita kehilangan hak untuk masuk ke Korea. Cuma ada masa di mana macam masa tunggu ya, macam ada catatan tersendiri. Jadi misalnya untuk jumlah sekian, kalau tadi di atas 500.000 sampai jumlah sekian, itu mungkin ada periode waktunya. Itu internal, sifatnya internal dari pihak imigrasi. Jadi mereka punya panduan internal, ya. Jadi mereka sudah melihat catatan. Tapi yang disampaikan tadi Mr. Park, kalau dia lebih dari 500.000 won, maka dia masuk ke catatan, ada kemungkinan ya ketika mengapply ke Korea, maka itu bisa menjadi penghalang. Tetapi itu bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan imigrasi untuk mengizinkan atau menolak. Ya, itu bisa menjadi satu penghalang teman-teman. Iya. Oke, jadi sudah sangat jelas sekali ya tentang pertanyaan ini. Jadi terima kasih Mr. Park dan Pak Tarikan juga atas jawabannya tentang pertanyaan ini. Oke, karena waktu kita tidak banyak, langsung saya langsung untuk komen yang dari teman-teman yang sekarang lagi nonton. Ada pertanyaannya dari Mas Gangsar Henanto. Untuk pergantian visa E9 ke E7, bisa setiap waktu atau pas ada pendaftaran resmi dari imigrasi? Oke, persilakan saya untuk menjawab untuk pertanyaan ini dari Mas Gangsar ini. Visa E9 ke E74 ya. Jadi visa E74 itu ada 4 gelombang setiap tahunnya. Tidak dibuka setiap saat, jadi ada 4 gelombang. Jadi ada jadwalnya juga. Jadi kalau misalnya mau mendaftar E74, silakan dicek jadwalnya dulu. Kami juga akan terus sebulan sebelumnya biasanya kami akan infokan kapan pendaftaran akan dibuka. Jadi silakan bisa dicek di imigrasi atau di Facebook page kami. Dan juga pertanyaan dari Mas Gangsa yang kedua, untuk visa E9 tidak bisa mengundang istri atau keluarga ke Korea. Apakah ada jenis visa yang lain yang bisa diajukan untuk mengundang istri atau keluarganya di Korea ya? Visanya E9. Itu sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang regulasi untuk itu I9. Nah, tapi menurut pengalaman saya, pengalaman kami itu biasanya konsul di luar negerinya jarang di isunya bisa kepada istrinya, tapi istrinya tahu dan juga anaknya. Nah, misalnya kalau di mengundang langsung, kalau I9 punya mengundang langsung, biasanya konsulnya tidak isu visa.
Nah, Tidak bisa. tapi kalau adanya itu alasan kemanusiaan, nah itu bisa dapat itu bisa. Tapi bisa jenis bisanya C3 ya biasanya C3 9. Tapi jarang adanya F3. F3 kan itu dependent bisanya. Untuk masa jangka panjang itu tidak boleh. Nah, tapi kadang-kadang bisa dapat masa pendek itu C39 ya untuk 90 harinya. Tapi itu tidak ada kebijakan dari pemerintahnya. Boleh atau tidak, oke? Tapi kecenderungannya jarang isunya bisa. Sama dependent untuk I9. Kecuali ada alasan kemanusiaan. Misalnya kalau ada yang sakit, nah kalau ada yang kecelakaan, ya kalau itu kan bisa dapat istrinya atau anak-anaknya. Tapi sebagai turis ya, sebagai mengunjungi saja itu jarang. Kan sekarang coba imajin ya, sekarang berapa orangnya di Korea. Bukan hanya Indonesia, teman-teman Indonesia kan. Nah, jadi Negara lain juga banyak. dari pemerintah Korea tidak berani mungkin. Nah, itulah. Tapi ada kadang-kadang itu ya, fakta dengan itu misalnya tidak mau kasih tahu sama konsul. Oke, ini istri saya, oke, ini anak saya, oke. Nah, maksudnya tidak melaporkan, oke, sebagai istri saya atau anak saya. Nah, tapi cuma sebagai turis saja tidak boleh. Boleh sih boleh. Tapi sebagai istrinya I9 atau anaknya I9 itu kalau ketahuan konsul jarang isunya bisa itu. Jadi ini tips dari Mr. Park nih ya. Jadi memang lebih baik tidak memberitahu bahwa ke sini dalam rangka untuk mengunjungi. Ini ya, untuk ada S9. Keluarga di sini lebih saudara independen saja mengajukan visa sebagai turis atau kunjungan ke Korea tanpa harus meminta suami atau istri di sini yang S9 sebagai sponsor. Justru dari pengalaman yang ada, pihak imigrasi atau konsuler yang ada di Indonesia misalnya justru cenderung menolak ya, mengeluarkan visa untuk keluarga yang terkait dengan S9. Nah, ini masukan dari Pak sebagai orang yang berperan langsung di balik layarnya gitu ya. Tetapi tidak ada halangan sama sekali kalau mau mengajukan visa turis secara mandiri. Ya. Yang penting dipenuhi persyaratan-persyaratan untuk Ya betul. Iya, ya. Jadi salah satu tips yang bagus sekali ya dari Mr. Park ini kalau misalnya ada orang yang keluarga mungkin yang mau mengunjungi ya kalau bisa dengan visa mandiri silakan dengan visa mandiri. Betul. Untuk jangka pendek saja ya, tapi bukan untuk jangka panjang ya. Nggak, ada itu kasus ini ya. Kalau yang majikan mau mengunjunginya karena kan sudah terbaik hati ya sama itu I9. Oke, dia mau secara sengaja ya sukarela. Sebagai sponsor. Tapi kan kalau dia bikin itu surat konfusi atau surat mengajak itu, ya berarti sudah ketahuan konsuler di sana. ini anaknya itu I9. Itu tidak boleh itu. Itu pengalaman saya itu juga. Oke, ya. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan saja yang menarik ini mungkin dari tentang visa bisnis ini katanya. Mungkin bisa juga mungkin visa APEC atau mungkin visa D8 atau yang sebagainya. Bagaimana dengan visa bisnis? Apakah masih belum bisa masuk ke Korea atau tidak katanya begitu. Ini bagaimana untuk visa bisnis? Iya, tapi kalau mau visa bisnisnya harus dapat itu recommendation letter dari pemerintah Korea. Nah, misalnya Minister of Industry dan lain-lain itu. Kan sekarang sudah diboycott semua jenis itu short term visa kan.
Nah, Iya, iya. berarti mereka harus apply visa yang short term visa untuk apa ya, bisnis visa dan lain-lain. Bisa sih bisa, tapi lebih enak kalau dapat itu surat sponsor atau surat undangan dari pihak pemerintah itu. Oke. Jadi jangan itu tertutup, bukan tertutup, tapi masih bisa dapat visanya. Tapi harus adanya sponsor letter dan atau surat invitation. Rekomendasi, Ya, surat betul. undangan ya. Betul. Tapi sayang tidak boleh sekarang itu tulis visa kan. Ya, Ya. tulis visa kan C39 kan itu sebenarnya tidak boleh. Tapi C34 ya itu kan business visa atau C31 yang seperti yang tadi itu. Yang mengunjungi teman-teman mengunjungi sana keluarga dan lain-lain itu. Tapi harus adanya surat rekomendasi dari pihak Korea. Masih sama itu seluruh negara, bukan hanya Indonesia saja. Oke. Seluruh negara. Jadi saya menambahkan prinsipnya kan namanya resiprok. Resiko. Kalau dari Korea pun yang kalau mau masuk Indonesia, mereka juga harus dapat rekomendasi dulu dari BKPM untuk bisa diberikan visa. Artinya ada alasan-alasan untuk melakukan bisnis di Indonesia yang sifatnya mendesak, sehingga itu diizinkan. Ya. Betul. Kemudian hal yang tadi disampaikan oleh Mr. Park juga ke Korea demikian. Kalau ada hal-hal yang mendesak dalam hal bisnis, dan itu disebut dibuktikan dengan pertama ada undangan dari pihak partner di sini, partner bisnisnya. Kemudian pihak partner bisnis nanti mengajukan ke pihak katakanlah kementerian terkait, Menteri Perdagangan, supaya mereka memberikan rekomendasi kepada pihak imigrasi untuk mengeluarkan visa bisnisnya. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Memungkinkan sepanjang ada alasan-alasan yang mendesak dan bisa didukung oleh. Jangan lupa bahwa kewajiban 14 hari itu wajib untuk dikarantina. Tapi ada yang tadi kalau ada yang urgent thing, misalnya ya itu bisa diundang. Bisa dikecualikan juga. Betul. Kalau ada keterangan rombongan pemerintah gitu ya, rombongan pemerintah bersama rombongan pemerintah itu tidak harus yang 14 hari, tapi dikecualikan dari itu. Kasus per kasus harus dilihat kasus. Dilihat satu per kasus ya, intinya seperti itu. Jadi harus dilihat satu per kasus, dan intinya yang paling penting kalau ada memang alasan tertentu ya, atau mungkin ada surat rekomendasi dari pemerintah setempat, baru ada kemungkinan bisa masuk dengan visa bisnisnya ya. Oke, mungkin ini. Tapi jangka panjang itu bisa ya. Jangka panjang, misalnya T8 atau F3, ya kan? Kalau itu berarti sudah dapat dari imigrasi Koreanya, itu Sacheung Balgum Injeong, CCVI. Itu. Kalau sudah ada itu, bisa dapat visa. Iya, dikecualikan untuk yang sudah dapat visa jangka panjang ya, seperti yang visa 8 itu. Betul. Tidak dikecualikan untuk itu. Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan, mungkin dari Mr. Bang juga langsung bisa mengklarifikasi. Jadi orang yang visa E9 ataupun E10 ingin pindah ke visa J1 katanya, karena banyak ini mungkin teman-teman yang datang, oh ini saya dapat visa J1 dari E9 dari ini. Mungkin gimana Mr. Park tentang pertanyaan dari Mas Anto ini tentang visa J1? Itu kan J1 kan banyak jenis kan? Banyak jenis. Ya, untuk ada yang kecelakaan, kalau ada yang tidak dibayar tidak bayar itu gaji dan 퇴직금. Kalau ada yang sengketa, sengketa bukan Pak tadi kan? Ya, sama antara majikan dan lain-lain itu. Nah, kalau itu bisa didapat J1. Nah, terus ada yang beberapa alasan-alasan yang itu yang itu yang palsu itu kan ada. Kalau kecelakaan kecelakaan accident kalau ada alasan itu hospital. Nah,
kalau ada yang untuk woman, untuk wanita, kalau ada yang hamil, ya dari segi kemanusiaan itu bisa si change ya, bisa berubah G9 dan E10 ke itu G1. Nah, tapi itu bisa saya jelaskan itu Pak tadi kan itu untuk masalah pengungsi itu gimana? Iya, Itu. boleh. Tapi ada kebanyakan negara-negara ada yang cari-cari itu masalah alasan yang itu pengungsi, tapi untuk cari-cari alasan yang palsu itu kan. Ya masih pemerintah Korea kan masih jalankan itu kebijakan untuk masalah fungsi. Ya, jadi ada banyak anak-anak itu pakai itulah mau berpanjang tapi cari-cari alasan yang palsu. Alasan-alasan yang bukan yang benar itu. Nah biasanya sebenarnya walaupun dia apply tidak boleh dapat itu izin dari pemerintah Korea. Apalagi Indonesia tidak ada alasan yang itu masalah-masalah pengungsi, ya dari segi apapun tidak ada itu alasan terutama untuk negara-negara Indonesianya. Nah jadi saya harap ke teman-teman kami jangan cari alasan itu, jangan terbohong kan. Banyak ada orang teman-teman dulu ya dibohong, yang mengajak ke Jeju-do kan. Ya tanpa bisa masuk ke judo, nah pakai itu cari-cari G1 itu kan bayar itu yang banyak itu. Suruh bayar Iya, berapa gitu ya. suruh bayar berapa sampai 3 jutaan, terus terhubung kan. Kalau ada sampai ke jail atau juga kan dulu kami sudah ada pengalaman itu. Nah, jadi kalau ada alasan kemanusiaan, oke silakan kontak kami. Tapi alasan ke lain, misalnya ke pengungsi atau yang lain-lain itu kami tidak rekomendasinya itulah. Ya. Ya. Tadi Pak tadi kan juga mau menambahkan sedikit mungkin tentang visa Swaka ini untuk G1-nya ini. Iya, jadi memang kelihatannya visa G1 ini cukup populer di antara sangat populer. Tadi disampaikan Mr. Pak bahwa G1 ini sendiri itu ada beberapa kategori. Ya. G1 1, G1 12, G1 13. Khusus untuk berkaitan dengan pengajuan untuk mendapat status Swaka namanya G1 15. Sesuai dengan keadaan di Korea memang Korea itu menjadi satu-satunya negara di Asia yang menjadi member yang namanya konvensi pengungsi tahun 51 Vienna, ya Vienna Convention. Salah satu anggota ya di Asia baru satu-satunya yang menjadi. Ya betul. Oleh karena itu, jadi apa artinya Korea menjadi salah satu anggota konvensi pengungsi tahun 1945, maka ketentuan internasional ini diadopsi dalam undang-undangnya. Nah, artinya setiap orang yang mengajukan diri untuk jadi pengungsi, pada saat itu dia sudah harus mendapat visa G1. Pada saat mengajukan, belum dia diterima. Karena prosesnya itu. Karena proses untuk mengajukan itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Nah, celah inilah yang sebenarnya seringkali disalahgunakan. Artinya apa? Karena untuk proses mengajukan bisa diterima sebagai pengungsi itu panjang. Ya, diajukan dulu. Nah, selama masa proses mengajukan itu dikasih status dulu G1 15. Tapi belum sebagai pengungsi, tapi orang yang sedang mengajukan status pengungsi. Nah, kemudian nanti ditolak, itu diperpanjang lagi dengan cara apa? Banding lagi. Mengajukan keberatan. Jadi sebenarnya teman-teman itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sebenarnya dia hanya menggunakan celah ketentuan di mana ada masa proses review, penolakan, dan bisa mencapai sampai 2 tahun. Nah, oleh karena itu, seolah-olah ya saya dapat visa kerja, ini bukan. Nah,
kalau dia statusnya ditolak, maka ada dua kemungkinan. Dia harus dideportasi karena tidak ada alasan, atau dengan pertimbangan lain, misalnya statusnya sebagai pengungsi itu tidak diterima, ya, karena status untuk pengungsi itu berkaitan dengan adanya ancaman atau merasa tidak aman betul. karena faktor-faktor yang diatur dalam Konvensi 51, yaitu menyangkut ras, yaitu sara, menyangkut sara, suku, agama, ras, politik, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga orang dalam kasus dia merasa jiwanya terancam. Nah, untuk itu, pertimbangan itu bisa juga diberi visa kemanusiaan, tapi bukan visa jiwa. Bukan visa pengungsi. Nah, visa J116 atau disebut dengan visa alasan kemanusiaan ini diberikan sampai kapan? Sampai alasan untuk diberikan itu sudah hilang. Misalnya ada ancaman untuk dia dibunuh atau apa gitu ya. Nah, dia bisa buktikan, maka kalau sudah persoalan itu selesai, maka dia harus dipulangkan. Jadi sifatnya temporer. Nah, karena orang-orang ini di sini tidak mendapat support, maka bagaimana harus hidup? Oleh karena itu, supaya tidak menjadi beban negara, maka diberikan izin bekerja. Jadi harus ada, jadi bukan visanya sebagai visa bekerja, tetapi ada izin tambahan untuk bekerja dari pihak keimigrasian karena alasan kemanusiaan. Kenapa? Karena mereka harus bisa hidup. Nah, jadi itu bukan visa kerja, tapi izin untuk bekerja karena alasan kemanusiaan dan sifatnya temporer. Dan itu sifatnya temporer, artinya diperpanjang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, teman-teman jangan salah paham bahwa J1 itu bukan visa bekerja. Walaupun orang pemegang visa J1 bisa bekerja, tapi dengan izin dari pihak imigrasi. Tanpa izin berarti sudah terjadi penyalahgunaan visa. Visa J1. Oke, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas sekali ya untuk teman-teman mengenai visa J1 ini maupun visa Suaka itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan langsung kepada kami mengenai visa J1 ini. Dan seperti tadi yang awal saya bilang kalau bisa Masya bisa silakan. Dengan berat hati sekali. Ya. Masih bisa. Oh iya ya, saya suruh tunggu itu ke mana? Oke. Silakan. Iya. Masih bisa atau masih bisa saya teruskan atau masih bisa. Masih lanjut ya. Lanjut. Nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih. Jadi seperti itu tadi visa J1 itu mungkin banyak yang pokoknya saya dengar teman-teman intinya kan ke sini untuk visa J1 itu kan supaya bisa kerja terus bisa kerja terus dengan ada visa resmi. Jadi mungkin bisa diteliti lagi untuk visa J1-nya itu visa untuk apa. Jadi jangan mau tertipu dengan visa J1 Suakanya itu. Dan ini suaranya ready nggak terdengar? Nggak dengar suara saya. Sekarang udah. Udah ya. Iya. Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Johannes ini tentang visa E74 ya sekarang ya. Jadi mungkin dia sudah dapat visa E74, tapi dia bilang katanya sudah capek bekerja di Korea, sudah ingin memutuskan kontrak kerja. Saya ingin pulang ke Indonesia. Saya sudah capek di sini. Jadi, dia sudah misalnya dia sudah balik ke Indonesia, tapi apabila dia ingin kembali lagi, misalnya dia sudah istirahat 1 tahun di Indonesia, dia ingin kembali lagi dengan visanya itu jembatu, apakah masih bisa valid atau harus dimulai dari awal lagi, gimana? Dia sebagai apa itu? Sebagai apa? Jenis apa? E74 lagi ya? Iya, E74 lagi. Atau visa lainnya. Kan dia harus dapat itu bisa jenis yang lain. Kan E74-nya paling maksimumnya kan 2 kali. Kalau 4 tahun 10 bulan kali 2 berapa ya? Kalau yang 9 tahun berapa itu? Itu tidak boleh lebih dari itu. 9 tahun 10 bulan. Itu kan tidak boleh sebagai E74-nya. Dia harus cari-cari jenis yang lain. Nah, berarti dia mau masuk lagi, dia harus apply visa yang baru. Tapi ada
kemungkinannya lebih tinggi karena kan dia sudah banyak tinggal di Korea udah lama, apalagi tidak pernah itu melanggar peraturan-peraturan apapun, mungkin bisa diisu visanya lebih gampang. Ya. Tapi tidak boleh bukan isi E7 mempola. ya. Ya, itu Bukan dengan visa jumpa yang kan. lama. Ya belum ada kan itu majikan Ya, juga, ya, belum ya, ada nggak bisa kontrak kan case-nya. ya itu. Ya tidak Case-nya, boleh. ya. Iya. Ya. Jadi intinya Jadi tidak memang bisa harus masuk. saya tambahkan. Jadi memang Ya, silakan. Mas Johannes yang bertanya, ini visa E74 itu kan visa khusus yang memang dibuat dalam rangka ada mengakomodasi ya kebutuhan dari beberapa majikan yang membutuhkan orang-orang yang sudah punya skills. Nah, jadi jumlahnya pun terbatas. Dan itu adalah harus dari visa E10 atau E9. Jadi nggak bisa di-apply secara mandiri. Misalnya seperti E71. Nah, saya bisa meng-apply sendiri tanpa punya latar belakang visa yang lain. Tapi kalau E74 itu harus dari E9 dan E10 dulu. Kenapa? Karena dia pakai sistem poin. Oleh karena itu, ketika dia sudah habis E74 pulang ke Indonesia, ya, maka dia nggak bisa meng-apply lagi secara mandiri. Nah, kecuali dia harus mulai lagi E9 lagi, kemudian dia kumpulkan poin lagi, kemudian dia daftar lagi. Nah, itu bisa. Karena memang jalurnya seperti itu. Kecuali mau mendaftar ke E71 atau jenis E7 yang lain, bisa-bisa saja. Tapi kalau E74 dengan status yang sama, walaupun perusahaannya mengundang, itu nggak bisa. Ya. Iya. Gimana itu? Kalau kita ada poin yang cukup, bagaimana itu bisa dapatkan, bisa apply-kan F2? Ya, jadi sebagai tambahan mungkin tadi kelebihan dari E74 itu kan makanya Mas Johannes kan kenapa harus pulang kan gitu. Kalau misalnya mau cuti itu kan bisa mungkin bulan atau terserah, bisa ada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan majikan daripada harus kehilangan status E74. Kenapa? Karena untuk mencapai E74 sendiri kan perlu proses, perlu perjuangan. Jadi itu berharga. Nah, tadi disampaikan oleh Mr. Pak, lanjutan dari E74 ini sebenarnya, tadi kan ada batasan juga. Itu bisa mengambil F299 ya. Iya, betul. Nah, F299 artinya kalau dia sudah tinggal di Korea dengan jenis visa yang sama, ya, selama 5 tahun, itu bisa mengajukan visa F2 namanya long term resident. Betul. Nah, oleh karena itu kepada Mas Johannes kalau mau lebih baik mempertahankan status itu. Nanti kalau sudah F2 itu jauh lebih aman. Nah, kalau mau pulang ke Indonesia beberapa bulan, mau bikin usaha boleh aja. Nah, oleh karena itu coba dipertimbangkan lagi kecuali halnya sifatnya mendesak. Sayang kalau sudah dapat E74 terus tidak dipertahankan. Ada banyak teman-teman, bayangkan aja satu angkatan aja orang Indonesia mungkin hanya 1-2 orang aja ya yang dapat ya. Iya. Susah. Tapi banyak ada kasus negara lain itu. Betul. Banyak kasusnya. Iya. Minggu lalu kita juga sempat membahas, jadi kalau teman-teman memang berminat harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Betul. Ada. Kenapa? Karena poin-poin yang dikumpulkan itu sebenarnya kan jelas. Jadi bisa mengukur saya bisa layak atau tidak, itu bisa diukur dan kita bisa berkompetisi secara sehat dengan teman-teman yang lain. Kalau kita serius, maka poin-poinnya bisa dikumpulkan. Ya. Oke, jadi sudah jelas ya untuk Mas Johannes tentang pertanyaannya ini. Jadi intinya sebisa mungkin jangan dibuang visa itu jempanya, dipertahankan kalau misalnya memang tidak harus misalnya mungkin bisa cuti atau mungkin pokoknya tidak memutuskan kontraknya itu. Jadi mendingan jangan di cancel untuk visa itu jempatnya. Oke, dan satu lagi ini juga mungkin salah satu pertanyaan yang banyak masuk. Jadi orang yang sudah pernah bullbox atau orang yang sudah pernah overstay di Korea, terus mungkin entah dia sudah bayar denda atau dia tidak bayar denda, dia sudah lapor diri, dia sudah pulang ke Indonesia. Nah,
ini harus jadi pertanyaan, apakah saya masih di blacklist, Pak? Apakah saya bisa kembali ke Korea? Nah, meskipun ini secara apa namanya, case by case ya, jadi setiap kasus memang berbeda, tapi mungkin secara general tentang kebijakan atau mungkin tentang peraturan tentang orang yang sudah bulbok lalu untuk masuk ke Korea sendiri, dari Mr. Park dulu mungkin ada yang bisa dijelaskan sedikit mungkin orang yang bulbok. Nah, itu kan kalau sudah pernah melanggar peraturan, walaupun tidak ada cekal merah, biasanya itu konsul-konsul yang urus visanya bisa mengetahui, ya. Oh, ini yang mengajukan ini, pengajuan ini sudah pernah melanggar. Ya, walaupun tidak ada blacklist, tidak pernah denda, tapi kalau ada rekod ya, kalau ada itu yang catatan, ini berarti dilakukan sama itu konsul. Apakah pengajuan ini benar atau tidak itu. Nah, pada prinsipnya tidak ada itu distrik, tidak ada yang pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Ya dari Tidak larangan, tidak ada ya, larangan. tidak ada yang larangan. Oke, maaf ya, tidak ada yang larangan. Tapi itu tergantung itu konsul-konsul sebenarnya. Nah, apakah ini benar mau kalau masuk Korea, apa ini benar-benar tidak melanggar lagi atau tidak? Tapi ini diperkiranya masih di ragu-ragu. Sebagai saya juga pengalaman, sudah ada pengalaman itu. Tapi waktu apply visanya harus terus terang yang yang benar-benar. Tidak boleh yang bohong-bohong itu. Ya, tapi tidak ada larangan. Tapi tergantung tergantung itu konsul-konsul. Nah, kalau terus terang itulah, oke. Tidak ada larangan. Tapi ya ini handlingnya siapa? Konsul yang handling visanya itu. Oke, ini bisa dijawabkan atau gimana itu? Ya, kebijakan dari konsul masing-masing ya. Betul. Masing-masing. Jadi berdasarkan diskresi ya namanya istilahnya, berdasarkan pertimbangan. Makanya tadi disampaikan, walaupun kita mempunyai katakanlah catatan sebelumnya, pada akhirnya dari pihak konsul sendiri akan mempertimbangkan hal-hal yang lain juga. Betul. Dan keputusan diserahkan. Pelanggaran apapun sudah diketahuan itu ya, pasti ketahuan itu konsul-konsul. Kan biasanya sistem Korea kan sudah canggih ya, sudah maju itu komputer sistemnya langsung ketahuan. Oh ini kapan masuk Korea, kapan pulang, atau kapan apa adanya di Korea waktu tinggal di Korea, terjadi apapun sudah ketahuan semua yang itu rekodnya langsung ketahuan itu. Jadi ya depending ya tergantung itu konsul. Oke. Tergantung setiap konsulnya ya. Jadi tidak ada larangan yang pasti itu tergantung dari alasan dia mengajukan visanya itu untuk tujuan apa, dan juga itu berdasarkan dari penilaian juga dari konsulnya apakah memang betul alasan yang dia majukan ini memang betul, tidak dibuat-buat, jadi tidak ada larangan selama. Tapi itu yang sedikit beda ya, yang sedikit beda yang kasus yang kemarin, yang lapor Sukarela itu kan, yang Cajin Shingo, yang sudah ada laporan, sudah ada itu dokumentasi dari imigrasi, itu bisa dimasuk lagi. Kemarin ada masa itu ya, grace period ya, sukarela melapor, kalau dimanfaatkan sebenarnya itu sangat bagus ya teman-teman, kembali ke Korea itu sebenarnya. Tapi kasus itu pun belum di jalannya karena adanya itu corona ya. Tapi paling diutamakan. Tapi kasusnya pasti diutamakan. Oke. Pasti prioritasnya lebih tinggi. Tapi karena corona masih jalan, belum bisa masuk ya. Oke. Iya. Oke, jadi sudah jelas ya untuk soal ini. Jadi mungkin sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir untuk kita sebelum saya mengakhiri
bincang-bincang kita untuk malam ini. Jadi dari Pak Lesmana ya, apakah bisa mengajukan sabom chori dari luar negara Korea? Karena pernah kena tilang dan visa tinggal sedikit, akhirnya pulang ke Indonesia, belum pernah menerima surat panggilan dari pengadilan. Nah, mungkin Sebenarnya itu sayang tidak boleh kan beliaunya sudah di luar negeri, itu kan sabab chorinya harus di teritori di Korea. Jadi kalau sudah pulang, kalau sudah di luar negeri itu sayang belum bisa di sabom chori di Korea. Di Jadi luar harus negeri harus tetap harus menjalankan sabom chori sebelum leaving Korea itu. Ya. Kalau sudah pulang itu tak boleh. Maaf ya. Jadi dia sudah tidak ada kesempatan. Jadi istilahnya dia sudah sudah di blacklist dari imigrasi ya. Dia sudah tidak ada kesempatan kurang tahu. Masih belum tahu itu ya. Harus tapi semua bisa mengecek kalau datang ke embassy di Korea, embassy di Jakarta, bisa mengajukan itu permohonan apakah saya sudah ada blacklist atau tidak. Tapi harus dia datang, tidak boleh mewakili yang lain-lain itu. Jadi dia bisa datang langsung ke kedutaan untuk minta tolong dicek apakah saya ada larangan. Tapi kalau yang atau staf-staf di staf-staf administratifnya jarang tidak mau. Tapi ada regulasinya bisa. Nah, kalau mengajukan itu permohonan itu harus ada wajib menjawab itu. Regulasinya ada, cuman hampir nggak ada yang mau melayani ya. Stafnya kadang kan nggak itu. Staf tapi Indonesia. nggak tahu ya. Oke, kalau gitu. Mungkin ada pertanyaan apa lagi ya sebelum. Mungkin masih satu lagi oke. Satu lagi kalau ada masih ada ya. Masih ada banyak sih, cuman kebetulan saya pilih yang mungkin berhubungan dengan tema kita malam ini. Jadi mungkin yang belum saya jawab nanti bisa saya jawab di komen atau bisa langsung tanya ke inbox ke Facebook kami. Jadi ini pertanyaan dari Esther Jane. Selamat malam. Waktu itu saya pernah ke Korea dengan visa turis dan overstay 1 minggu di Korea. Dan saya dapat stempel 68 warna biru. Ini mungkin pelanggaran undang-undang yang dia langgar ya, nomor 68 ini. Pertanyaan, apakah arti stem 68 tersebut? Apakah saya bisa apply visa kunjungan lagi atau berkunjung lagi dengan visa turis ke Korea? Jadi dia tanya mengenai stem yang dia dapat di paspornya itu ya. Stemnya itu stemnya itu apa? Pasal-pasal regulasi imigrasi itu. Dia cuma bilangnya 68. Itu yang tadi jelaskan, yang saya sudah jelaskan tadi, itu tergantung itu konsul. Itu tidak ada itu larangan. Dia kan cuma overstay-nya cuma di bawah itu 1 bulan kan? Ya kan? Di bawah 1 bulan sebenarnya tidak ada blacklist dan lain-lain. Jadi izin keluar tanpa visa, tanpa denda, tanpa apapun. Tapi karena adanya itu recordingnya itu, ya kalau konsul ya tergantung konsul lah ya. Jadi hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya sudah kami jelaskan di sebelumnya. Jadi intinya tidak ada larangan, tergantung tujuannya. Dan juga kalau adanya itu invitation letter dari pemerintah Korea, dan kalau ada yang urgent thing, kalau yang bisnis yang yang bagus-bagus itu mana bisa tolak itu konsul pun ya tergantung persyaratan apa. Nah, kalau sudah lengkap, kalau yang bagus itu konsul pun tidak boleh yang rejectnya. Nah, tapi cuman tulis saja yang lain-lain mungkin diperkiranya konsul ini ini apply ini mau masih mengulangi lagi nih. Mengulangi lagi lah itu. Mengulangi lagi nih. Iya, seperti itu ya. Jadi bisa dinilai sendiri lah intinya. Kalau misalnya kita sudah betul, kita tidak akan mengulangi, sudah kita bisa mempercayakan kalau ke pihak konsuler kalau kita tidak akan overstay lagi, tidak ada larangan. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa kembali lagi
ke Korea ya. Hmm. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan terakhir kita. Sebelum saya mengakhiri ini, mungkin ada beberapa pesan atau mungkin yang ingin disampaikan mungkin dari Mr. Park sendiri sebelumnya, sebelum saya tutup acara hari ini. Aduh, oke. Oh, saya harap Gimana hari itu ini? kalau nanti kalau kasih kesempatan lagi Pak Dendi kalau bisa, Iya, oke. iya. Saya saya Ikut willing nih mau ikut lagi. Tapi Ikut lagi, ya sebelum iya. itu kalau kami sudah ada itu pertanyaan apa yang ingin tahu lebih enak kalau itu kan Iya, ya, sebelumnya ya ditanyakan save dulu ya time juga supaya ya. iya, iya. Kan maaf ya saya kurang pintar bahasanya. Waduh, itu banyak lupa. Oh, Tapi saya belajar lagi ya dengan keras-keras. Oke. Kalau lain kali iya, saya mau iya, lebih banyak apa tuh? iya. Nanti sering-sering saya undang ya supaya bahasa Indonesia Silakan, juga lebih bagus silakan. nanti. Oke, Iya, silakan. iya. Jadi gitu ya kata Mr. Park. Jadi intinya kalau misalkan untuk pertemuan selanjutnya ya mungkin Mr. Mhm. Park bisa juga nanti saya undang lagi kalau misalkan Oke. beliau ada waktu. Jadi tolong kalau misalnya ada pertanyaan silakan Mhm. boleh tanya dulu. Jadi nggak harus waktu live kalian tanya, Betul. tapi bisa tanyakan dulu. Kami bisa Mhm. persiapkan pertanyaan Oke. itu supaya kami bisa bahas di perbincangan selanjutnya Mhm. untuk ini. Oke, dan dari Pak Radigan sendiri mungkin Ya, co-host ini saya yang selalu menemani ada yang ya ini bisa kan waktunya sangat terbatas gitu ya. sangat terbatas, Sebenarnya iya, banyak iya. pertanyaan-pertanyaan yang masih belum Iya, yang masih terjawab. Nah, kita mungkin schedule aja 2 minggu lagi ya untuk iya. live seperti ini karena kita buat 2 minggu. Nah, khususnya saya ingin menjelaskan kalau dari beberapa pertanyaan ini masih ada kurang jelas bagi beberapa teman yang pekerja yang S9 dan S10 mengenai yang namanya konsep EPS, Employment Permit System. Nah, sehingga sering bertanya, saya sudah 3 tahun, terus majikan nggak perpanjang, ini apakah hak saya hilang gitu kan? Nah, ini kan ini berarti konsepnya belum paham seolah-olah kalau sudah ke Korea itu bahwa 4 tahun 10 bulan itu hak bukan. Ya. Karena di dalam undang-undangnya pun diatur bahwa yang diberi izin itu izin mempekerjakan, makanya employment permit system. Jadi yang diberi izin itu adalah majikan. Jadi majikan diberi izin untuk mempekerjakan teman-teman. Itu bukan teman-teman yang dapat izin bekerja di sini. Nah, oleh karena itu, izin yang diberikan employment permit system ini dibedakan sama dengan konsep working permit. Nah, konsep ini harus paham. Antara employment permit system dengan working permit itu beda. Jadi izin itu diberikan kepada majikan mempekerjakan sesuai dengan izinnya. Izinnya cuma maksimal 3 tahun. Kalau mau mempekerjakan lagi harus mengajukan lagi izin. Nah, sementara teman-teman sendiri itu hanya sebenarnya 1 tahun kontrak dan bisa dilakukan sepanjang 3 tahun. Jadi nggak langsung otomatis. Jadi itu bukan menjadi hak kalau menurut ketentuan undang-undang itu. Dan kalaupun re-entry, maka majikan harus mengajukan izin mempekerjakan lagi. Nah, kalau majikannya nggak mau mengajukan izin mempekerjakan, dia nggak bisa. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mengundang, kemudian dia bekerja di tempat yang lain, itu melanggar. Apa? Karena izin mempekerjakan itu diberikan kepada majikan tersebut. Kemudian dia bekerja kepada orang lain, sementara orang itu kan dia tidak mempunyai izin untuk mempekerjakan. Nah, oleh karena itu, aspek itu mungkin bisa bicara lebih dalam lagi di dalam pertemuan berikutnya. Nanti saya membahas juga, karena teman-teman ini kelihatannya konsep yang namanya employment permit system itu jadi belum jelas. Jadi kadang-kadang bingung dengan namanya working permit. Nah, jadi tunggu di live berikutnya. Di 2 minggu lagi ya, karena kita memang hanya waktunya 1 jam. Iya, ya. Jadi masih sangat banyak sekali yang bisa kita bahas ya tentang persoalan ini. Jadi memang waktu kita sangat terbatas, tapi jangan khawatir, kami akan terus mempertahankan acara seperti ini. Jadi nantikan juga pertemuan kami selanjutnya dengan tema tentu yang berbeda lagi.
2 minggu kemudian ya. Jadi kita bikin schedule-nya ini untuk sebisa mungkin kami akan bikin 2 minggu sekali untuk pertemuannya. Nanti kami juga akan mengundang beberapa narasumber juga tentang apa namanya yang mungkin tahu latar belakang yang sama dengan tema yang kita ajukan untuk tiap 2 minggunya ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali atas waktunya Mr. Park dan juga Mr. Pak Tarigan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan jaga kesehatan selama corona ini. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, ya, Terima selamat kasih. Oke, terima kasih. Sampai. Terima kasih. Ya, oke, sampai ketemu lagi ya. Yo, Sampai ketemu selamat lagi. malam. Selamat malam Selamat semua. malam. Ya. Yo.